Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang anak terlahir dengan kekuatan yang disebut pyrokinesis, di mana dia dapat menciptakan api ketika ketakutan dan marah. Sebenarnya kekuatannya itu membuat dirinya terganggu dalam hidupnya. Semua orang menganggapnya aneh karena selalu berusaha mengendalikan emosinya di depan orang. Bagaimana si anak menjalankan kehidupannya, dan apa pula yang membuat dirinya terlahir dengan kemampuan itu? Langsung kita bahas di alur cerita Firestarter 2022 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang ibu yang sedang menidurkan anaknya di box bayi. Ibunya bernama Vicky, sedangkan suaminya yang sedang memperhatikannya bernama Andy. Setelah meletakkannya, mereka pun menutup pintu si bayi dan pergi menuju ke kamar. Si bayi yang sendirian mungkin merasa ketakutan dan panik. Hal itu secara tiba-tiba membuat si bayi menciptakan api di sekitarnya. Andy pun mendengar kobaran di kamar bayinya. Ternyata itu hanyalah mimpi Andy tentang masa lalu. Dia pun keluar dari kamar menuju ke kamar anaknya, namun anaknya tidak ada. Ternyata anaknya sedang berada di ruang tengah bermain korek api. Si anak sudah menjadi gadis kecil cantik bernama Charlie. Dia tidak bisa tidur karena mimpi buruk. Andy melarang Charlie bermain korek. Charlie bilang dia merasa aneh dengan tubuhnya. Andy untuk kesekian kali mengingatkannya, jika Charlie gugup atau ketakutan, dia harus merubah pola pikirnya dan melihat yang indah-indah di sekitarnya. Andy menyuruh Charlie harus kuat dengan keadaannya. Saat itu, Vicky juga terbangun. Mereka pun akhirnya makan bersama di jam malam itu. Nah, saat muda, Andy dan Vicky adalah mahasiswa yang mengikuti uji klinis oleh FDA. Mereka ditanya-tanya oleh dokter tentang riwayat genetik untuk mengevaluasi hasil tes. Dijelaskan juga kalau mereka akan diberi suntikan senyawa kimia yang disebut Lot6. Setelah itu, mereka juga ditanya pernah atau tidak mengalami kejadian di luar nalar. Vicky tidak ingin membicarakan tentang masalah itu. Sedangkan Andy bilang, dia pernah mendapat penglihatan seminggu sebelum orang tuanya meninggal. Nah, setelah disuntik, terjadi sesuatu kepada mereka. Kita kembali ke sekarang. Terlihat Andy sedang duduk berhadapan dengan seorang wanita pecandu rokok. Andy menjamin wanita ini akan berhenti merokok dengan bantuannya. Andy mengajukan $100 per sesi. Wanita itu sedikit keberatan. Namun Andy menjamin, setelah ini pasti dia akan merasa lebih baik. Dan kalau tidak, tak perlu bayar. Andy pun melakukan tugasnya seperti menghipnotis si wanita untuk berhenti merokok. Andy menyuruh menatap matanya dan jangan berpaling. Tiba-tiba saja wanita ini merasa kondisinya membaik, lebih sehat dan positif. Dia tak menyangka reaksinya secepat itu. Dia pun hanya mempunyai $75. Andy dengan senang hati menerimanya. Setelah wanita itu pergi, Andy pun mulai merasa tak enakan. Di sekolah, Charlie sedang praktek membedah katak. Terlihat dia kurang ahli dalam hal itu, hingga dia dibully temannya Gavin. Gurunya menyarankan Charlie untuk melihat tutorialnya di Google. Dengan polos, Charlie bilang dia tak punya Google. Semua tertawa mendengar hal itu. Gurunya menyarankan Charlie ke perpustakaan saja. Setelah itu, si guru lanjut menjelaskan tentang praktek mereka. Kevin bilang Charlie orang yang aneh. Hal itu membuat Charlie sedikit kesal dan emosi. Untungnya si guru menegurnya dan menghilangkan pemikirannya. Setelah pulang, Charlie bersedih di kamarnya. Vicky yang sudah tahu, datang dan menenangkan anaknya. Charlie tak mau sekolah lagi. Dia kepingin mengakses internet. Vicky tetap melarang karena itu bisa merusak otak Charlie. Charlie lelah disebut aneh. Vicky bilang, Charlie bukan aneh, tapi istimewa sejak lahir. Setelah itu, Vicky membahas hal ini kepada Andy. Andy bilang, Charlie harus dilatih sebelum mereka datang. Dia ingin melindunginya dari orang yang membenci kekuatannya. Vicky takut ini berdampak ke mental Charlie. Andy bilang, dia tak mau ada yang tahu kekuatan Charlie. Besoknya saat bermain bola di sekolah, Gavin memukulnya dengan bola dan mengatakannya pecundang. Charlie pun kembali kesal dan emosi. Takut terjadi sesuatu, dia berlari sekencang mungkin ke toilet. Dia menyalakan semua keran air. Gurunya mencari Charlie ke toilet. Saat guru masuk, dia melihat banyak asap dari air yang memanas. Dia mencari Charlie. Saat memegang pintu toilet, dia merasakan kepanasan. Dari dalam, Charlie menyuruh gurunya segera pergi.
Setelah pintu meledak, Charlie keluar dengan keadaan penuh asap. Gurunya ketakutan melihat itu. Setelah pemadam menyelesaikan hal itu, orang tua Charlie dipanggil ke sekolah. Kepala sekolah bingung bagaimana cara Charlie membuat alat peledak. Namun kepala sekolah bilang, polisi ingin mengusut kasus ini. Setelah pulang, Vicky bilang Charlie harus dikendalikan. Andy bilang, sekarang dirinya semakin lemah, karena sering mengeluarkan darah dari mata. Vicky khawatir dengan suaminya. Andy tak mau anaknya ditangkap, dan dijadikan bahan uji coba. Charlie diam-diam mendengar keributan mereka. Orang tuanya menyuruh Charlie mengemas barang karena mereka akan pergi. Andy bilang ke Charlie, alasan mereka sering pindah karena orang jahat mengintai mereka. Ayahnya memiliki kekuatan telepati dan memikat. Ibunya telekinesis, sedangkan Charlie pyrokinesis. Itulah alasan mereka tak pakai ponsel dan internet karena bisa dilacak. Charlie bilang, dia melempar kekuatannya ke air agar tak melukai orang. Vicky bilang itu sudah benar. Charlie panik. Dia merasa dirinya bukan istimewa, tapi seperti monster yang menakuti orang. Dan itu membuat Charlie marah ke orang tuanya. Untungnya Andy cepat bertindak. Charlie yang panik menghubungi 911. Sebelum dia menjawab, ayahnya meminta ponselnya. Sekitar kurang dari jam 2 pagi di sebuah fasilitas rahasia yang disebut DSI, seorang kapten wanita bernama Jane Hollister sedang melacak ledakan yang dibuat oleh Charlie saat di sekolah sebelumnya. Terlihat foto lelaki di dekat laptop itu. Nah, terlihat pria tadi sedang bersih-bersih di sebuah bengkel. Dia bernama John Rainbird. Saat itu, Jane tadi menghubunginya untuk sebuah tugas. Jane mengaku sebagai penjaga fasilitas DSI yang baru. Dia meminta Rainbird membawa Charlie hidup-hidup. Kembali ke rumah, Andy sedang merawat luka bakar Vicky. Vicky meminta Andy untuk mengajak Charlie keluar agar dia terhibur. Andy pun setuju dan segera pergi membawa Charlie. Setelah mereka pergi, Vicky pun mengemas barang-barang untuk dibawa pindah. Tapi saat itu, dia seperti mendengar sesuatu. Saat dia mencari ke segala ruangan, tiba-tiba ada yang menggedor pintu. Terlihat mobil polisi di luar. Ternyata polisi datang karena panggilan darurat yang dilakukan Charlie. Vicky bilang dia hanya terkena minyak panas dari kompor. Setelah mendengar itu, polisi pun segera pergi. Ketika menutup pintu, Vicky merasakan sesuatu lagi. Ternyata Rainbird sudah di rumahnya dan bertanya kemana Charlie. Rainbird yang punya kekuatan juga langsung membaca dari mata Vicky. Dia tahu Andy membawa Charlie nonton dan minum es krim. Rainbird bilang, sebelum mereka menguji Vicky, dia sudah terlebih dahulu diuji. Vicky berusaha bersembunyi, namun Rainbird tetap dapat menemukannya. Vicky bingung, setelah apa yang pihak lab buat, kenapa Rainbird tetap bekerja untuk mereka? Rainbird tak ingin menjawab itu. Setelah menonton, Andy dan Charlie kembali pulang. Terlihat Charlie masih sedih atas tindakannya ke ibunya. Andy berusaha menenangkannya dan mengajaknya masuk ke rumah. Charlie merasa aneh karena banyak benda jatuh di dalam. Andy menyuruhnya masuk ke kamar. Andy pun segera menyalakan lampu. Dan saat itu, dia melihat Charlie sudah disandra Rainbird. Dia menutup mata Charlie dan menyembunyikan matanya di balik fitting lampu. Terlihat wajah marah dan mata merah dari Andy. Matanya pun mulai berdarah kembali. Andy juga tanya di mana Vicky. Charlie mulai gugup bertanya di mana ibunya. Dia pun semakin marah. Vicky telah tewas. Andy berhasil membawa Charlie dan pergi dari rumah itu. Paginya, Jane mendatangi rumah sakit. Dia menjumpai Dr. Joseph Wendles dan mengabari dirinya sebagai kapten DSI yang baru diangkat. Joseph tanya kenapa Jane berani sekali datang menjumpainya. Jane langsung bilang kalau dia telah menemukan keberadaan Charlie, anak Andy dan Vicky. Joseph langsung meliriknya. Di tempat lain, Andy sedang istirahat di mobil. Charlie yang sedih dengan semua ini mencoba melatih kemampuannya. Dia berhasil. Saat itu dia melihat ada kucing di situ. Charlie mencoba bermain dengannya. Mendengar suara itu, Andy keluar dari mobil mencari Charlie. Andy melihat apa yang dilakukan Charlie kepada kucing itu. Kucing itu masih hidup dan menderita. Andy meminta Charlie untuk mengakhiri penderitaannya. Charlie merasa bersalah, tapi ayahnya menyuruhnya untuk kuat.
Di sisi lain, Jane bilang dia ingin membantu Charlie yang dia rasa otaknya dicuci sejak lahir. Dia ingin mengubah kegagalan masa lalu menjadi kesuksesan. Dia juga mengajak Dr. Joseph untuk bekerja kembali. Dr. Joseph sepertinya enggan melanjutkan kesalahannya dalam uji klinis Lot 6 dulu. Tapi Jane bilang kalau dia membangun fasilitas rahasia untuk membantu orang-orang seperti Charlie. Ini tetap kesalahan Joseph. Jadi bagi Jane, hanya Joseph yang bisa menyelesaikan kembali. Menurut Joseph, ini tak bisa diperbaiki. Dia meminta Jane untuk memusnahkan Charlie. Jane nggak setuju dan tetap pada pendiriannya. Kembali ke Charlie. Setelah mereka mengubur si kucing, Andy bilang ibu Charlie meminta agar Charlie menguasai kemampuannya. Begitu juga Andy, dia ingin Charlie juga bisa kemampuannya. Setelah itu, Andy mengajak Charlie meninggalkan mobil mereka agar tak dilacak. Mereka menunggu mobil yang lewat di tengah jalan. Saat itu ada mobil yang lewat, dan Andy menghentikannya. Mereka meminta tumpangan ke Boston dan menggunakan nama samaran demi keamanan. Pria tua ini bernama Irv. Dia menolak karena Boston terlalu jauh. Saat itu, Andy menggunakan kekuatannya untuk memikat Irv. Irv pun terhipnotis dan mengajak mereka masuk. Karena hari sudah siang, Irv mengajak mereka ke rumahnya dulu untuk makan. Andy pun setuju dan mereka segera ke rumah Irv. Setelah sampai, Charlie ingin main dengan ayam peliharaan Irv. Sedangkan Andy masuk bersama Irv. Saat bermain, Charlie mendengar suara dari jendela. Dia pun mengintip ke dalam kamar. Dia melihat istri Irv di sana. Wanita tua itu bernama Essie. Anehnya, Charlie bisa mendengar dia bicara dari hati. Setelah bicara, dia keluar dari kamar itu. Irv langsung memarahinya karena dia berani masuk ke kamar Essie. Andy langsung mengajak Charlie untuk segera pergi. Namun Irv tidak tega juga. Dia pun tetap mengizinkan mereka tinggal di situ. Irv pun mengenalkan mereka pada istrinya. Essie menjadi lumpuh semenjak kecelakaan yang menewaskan anak mereka. Malamnya, Andy menceritakan kalau saat kecil, dia sempat ingin diculik oleh 2 agen federal, dan Andy membunuh mereka dengan kekuatan daya telepatinya. Andy menasihati Charlie agar tidak menggunakan kekuatannya untuk menyakiti orang. Paginya, Andy masuk berita karena dianggap buronan yang membunuh istri dan menculik anaknya. Dia telah lama dicari semenjak pembunuhan 2 agen federal di 2013. Mendengar itu, Andy langsung melihat kalau Irv yang sedang menonton berita. Andy langsung bilang ke Irv kalau berita itu tidak benar. Irv marah-marah dengannya dan mencoba memukulnya. Saat itu Charlie datang dan bilang dia tahu semua kejadian yang menimpa Essie. Saat itu Irv ribut dengan Essie hingga Irv menabrak mobil. Hal itulah yang membuat anak Irv tewas dan Essie menjadi lumpuh. Charlie bisa bicara dengan Essie dengan kemampuannya. Hal itulah yang membuat Andy dan Charlie lari dari orang. Charlie juga bilang kalau Essie sudah memaafkan Irv sejak lama. Irv menjadi merasa bersalah pada dirinya. Sayangnya Irv sudah menelpon kepolisian untuk menangkap Andy. Dia pun merasa bersalah dengan tindakannya. Dia berjanji akan mengurus ini. Dia pun keluar dan mengatakan ke polisi kalau dia sedang mabuk dan salah memberi informasi. Di dalam, Charlie mulai gugup dan hampir menciptakan api. Andy berusaha membuatnya tenang. Kembali keluar, Irv berusaha meyakinkan polisi kalau dia salah. Namun saat itu terjadi sesuatu. Rainbird membunuh semua polisi dan juga melukai kaki Irv. Andy menyuruh Charlie segera berlari. Andy pun segera menggunakan kekuatannya. Dari kekuatannya, Andy membuat Charlie dengan sekejap hilang dari pandangan Rainbird. Charlie kembali terlihat. Saat itu, tim fasilitas DSI datang menggunakan lensa. Andy tak dapat memikat mereka. Mereka berdua pun dibawa, sedangkan Irv masih selamat di rumahnya. Charlie sendiri berlari menelusuri hutan. Setelah dibawa ke gedung DSI, Jane kesal karena Rainbird tak mendapatkan Charlie. Namun Rainbird yakin Charlie akan datang mencari ayahnya. Rainbird bilang kenapa matanya harus ditutup. Jane pun membuka, namun dia sudah memakai lensa terlebih dahulu. Jane bilang Charlie akan datang dengan amarah untuk menghabiskan Rainbird. Rainbird bilang dia sudah pasrah. Jane hanya tersenyum tak percaya. Di hutan, Charlie terbangun. Dia kembali mengingat ayahnya dan mencoba menggunakan telepati seperti kekuatan ayahnya. Pesan itu tersampaikan ke Andy. Andy yang di sel kedatangan Jane. Dengan lensanya, Jane bertindak ke Andy. Dia meminta Andy mencari Charlie dengan telepatinya dan menuntunnya kemari.
Charlie yang di hutan memakan buah dan meminum genangan air. Saat itu dia mendengar suara seperti ayahnya dalam telepati. Matanya juga melihat fasilitas DSI. Dia mulai kesal. Charlie mengumpulkan ranting-ranting kayu. Dia mencoba menggunakan kekuatan pyrokinesisnya dengan baik. Akhirnya dia berhasil. Charlie pun berencana mencari ayahnya. Dia berjalan melewati kota. Saat itu beberapa anak bersepeda mengejaknya yang kotor. Charlie pun mencoba kekuatan memikat seperti ayahnya. Dia berhasil membuat anak-anak itu memberi sepeda, memberi makan, dan memberi pakaian. Setelah mengendalikan mereka, dia pun segera pergi menuju pesisir pantai dekat fasilitas DSI. Setelah sampai, dia segera masuk ke dalam. Saat itu dia memasuki mobil seorang agen dan mengancam meminta ponselnya. Charlie bertanya apa ada pria berambut panjang di dalam. Si agen tak ingin menjawab hal itu, namun Charlie tetap mengancam. Pria itu tetap tak menjawab dan mengeluarkan pistol. Charlie terpaksa membunuhnya. Penjaga yang melihat kejadian itu dari CCTV segera melapor. Charlie sendiri segera masuk ke dalam gedung. Melihat kamera pengawas, dia segera merusaknya. Namun setelah masuk lebih dalam, para penjaga lebih hati-hati mendekatinya. Charlie pun akhirnya sampai ke sel ayahnya. Dia menggedor sel untuk membangunkan Andy. Andy terbangun tanya bagaimana Charlie bisa kemari. Charlie bilang dia mendengar pesan dari ayahnya. Tapi Andy menyangkal, pesan itu bukan dari dia. Dia tak mungkin menyuruh Charlie kemari. Itu ternyata dari Rainbird. Andy bilang dia tak akan bisa keluar. Ternyata Jane masih di sel itu. Dia menyuruh Charlie tenang. Karena jika Jane dibakar, ayahnya juga ikut terbakar. Jane membawa Charlie ke sini untuk dilindungi dan menjaga ayahnya. Andy mengalami pendarahan mikro. Otaknya berdarah ketika menggunakan kemampuannya. Charlie tak mau dengar. Dia mengancam membakar diri. Call a doctor right now. Charlie pun membuka jaketnya. Jane tersenyum melihat tindakan Charlie. Jane tak bertujuan jahat. Dia hanya ingin membuat Charlie menggunakan kekuatannya dengan lebih baik. Charlie bilang dia tak ingin kekuatan itu dan tak ingin dijadikan bahan uji coba. Andy paham kalau Charlie ingin hidup normal. Andy menyuruhnya melanggar janji hari ini dengan membunuh ayahnya sendiri bersama wanita ini. Untuk terakhir kalinya, Andy menggunakan kekuatannya untuk memikat Charlie. Setelah membakar mereka, Charlie ingin keluar tapi pintu terkunci. Semua staf segera mengepungnya. Melihat hal itu, Rainbird pun segera bertindak. Pintu pun terbuka. Charlie segera keluar dan membunuh para staf. Saat lanjut berjalan, beberapa staf menggunakan pakaian anti-api menghadangnya. Charlie menggunakan kekuatannya untuk menghabisi mereka. Namun kekuatannya tak membunuh mereka. Dia pun mencoba dengan lebih kuat lagi. Hal itu membuat tenaganya berkurang. Saat mereka ingin membawanya, Rainbird datang membunuh para staf. Karena ada air di tempat itu, Charlie tak bisa menggunakan kekuatannya. Dia juga melihat Rainbird yang menunduk untuk menyerah. Dengan penuh kekesalan, Charlie memperhatikannya. Setelah air padam, terlihat Rainbird mulai dipenuhi asap. Saat melihat cermin, Charlie merasa dia tak seperti dirinya. Dia segera sadar dan meninggalkan Rainbird. Setelah keluar, dia menghancurkan gedung fasilitas dengan kekuatannya. Charlie menuju ke pesisir dan terduduk meratapi kesedihannya. Saat itu, Rainbird datang menghampirinya. Dia memperhatikan Charlie dan menjulurkan tangannya. Charlie yang tak punya siapa-siapa pun memegang tangannya. Rainbird menggendong anak itu layaknya anak sendiri. Dia membawanya pergi dari tempat tersebut. Cerita pun berakhir di sini. Nah guys, itu tadi alur cerita Firestarter selengkapnya. Sebuah film remake tentang seorang anak dengan kemampuan khusus. Kabarnya, film ini juga akan dibuat kelanjutannya. Jadi kita tunggu saja ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.